Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian hari ini, bagaimana kabar kalian hari ini? Dan aku sekalian, eh, di pertemuan kita hari ini yang menjadi materi pelajaran kita adalah tentang masalah kurban dan akikah, di mana kurban dan akikah merupakan dua bentuk ibadah yang sangat penting dalam agama Islam. Sebelum kita memulai pelajaran, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah agar proses belajar mengajar kita hari ini diberkahi serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terlebih dahulu selamat datang kepada anak-anakku semua. Hari ini kita akan mempelajari tentang kurban dan akikah yang merupakan dua ibadah penting dalam agama Islam, dan kita akan memahami makna, hukum, dan tata cara pelaksanaan kedua ibadah ini. Ibadah kurban, makna dan keutamaannya yang dijelaskan dalam pengertian, yaitu kurban adalah menyembelih hewan ternak seperti unta, sapi, kambing atau domba sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaannya, yaitu kurban memiliki keutamaan besar seperti meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan menghapus dosa. Nah, selanjutnya apa syarat, kemudian bagaimana tata cara menyembelih hewan kurban. Sebelum kita menjelaskan tentang syarat dan tata cara menyembelih kurban, terlebih dahulu Pak Guru mau bertanya kepada anak-anakku sekalian, apakah sudah ada di antara anak-anakku sekalian yang pernah berkurban atau orang tuanya pernah berkurban? Masya Allah, baik. Fatimah, orang tuanya pernah berkurban kambing atau sapi? Oh, sapi, Masya Allah. Luar biasa. Jadi, anak-anakku yang lain, semoga di tahun ini kita juga menjadi, atau keluarga kita menjadi peserta kurban. Baik, adapun syarat dan tata cara menyembelih hewan kurban, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, syarat hewan yang akan disembelih, yaitu hewan kurban harus sehat, tidak cacat, dan memenuhi umur minimal. Selanjutnya, kapan waktu pelaksanaan kurban? Waktu pelaksanaan kurban itu dilakukan setelah sholat Idul Adha hingga hari tasyrik. Hari tasyrik itu adalah 3 hari setelah perayaan Hari Raya Idul Adha, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Sebelum kita lanjut, apakah ada yang mau bertanya? Baik, pertanyaan dari Ananda Dimas sangat bagus, yang menanyakan tentang hal apa yang dilarang ketika kita berjumpa dengan hari tasyrik. Salah satu amalan atau ibadah yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika bertemu dengan 3 hari tasyrik, yaitu tidak boleh berpuasa. Beri tepuk tangan dulu. Ya, selanjutnya bagaimana tata cara penyembelihan hewan kurban. Baik, berikut adalah tata cara penyembelihan hewan kurban.
Penyembelihan dilakukan oleh orang yang beragama Islam yang ahli menggunakan uh, pisau yang tajam atau parang yang tajam, boleh juga pedang, dan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sebagai mana yang telah kita pelajari bersama, yaitu apabila kita hendak menyembelih baik itu hewan kurban ataupun hewan-hewan lain, ayam atau lain sebagainya, maka hendaklah kita membaca Bismillahi Allahu Akbar. Selanjutnya yaitu tentang akikah. Sebelum kita lanjut, apakah anakku sekalian pernah mendengar apa itu akikah? Baik, luar biasa. Dimas, luar biasa, pernah tahu akikah itu dari mana? Oh iya, betul. Bahwa akikah itu adalah penyembelihan hewan pada hari ke-7 dari kelahiran seorang anak. Saya rasa semuanya pernah menyaksikan itu, apalagi kalau saat ini yang sudah punya adik. Nah, akikah atau menyembelih hewan pada hari ke-7 dari kelahiran anak sebagai ungkapan syukur atas kehadiran anak tersebut dari kedua orang tuanya. Selanjutnya, apa hukum akikah? Hukum akikah adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ada yang berpendapat ketika anak atau ketika seorang anak belum diakikah oleh orang tuanya, maka anak tersebut masih tergadai hingga orang tuanya memotong hewan berupa kambing untuk tujuan akikah anaknya tersebut. Selanjutnya adalah akikah merupakan cara untuk mengungkapkan rasa syukur dan mendoakan keberkahan bagi anak yang lahir tersebut. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut, apa ada yang mau bertanya? Oh ya, baik. Selanjutnya, apa syarat dan tata cara akikah? Syarat dan tata cara akikah yang pertama adalah kita dapat menentukan jenis hewan akikah yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, di mana jumlah hewan yang akan kita sembelih untuk anak laki-laki untuk anak yang berjenis kelamin laki-laki, maka itu jumlahnya 2 ekor, sementara untuk anak yang berjenis kelamin perempuan, maka jumlah kambing yang disembelih untuk akikahannya adalah 1 ekor. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau anak itu kemudian lahir kembar laki-laki dan perempuan? Maka jawabannya simpel, yaitu kalau laki-laki 2, perempuan 1, maka jumlah hewan yang harus disembelih pada hari ke-7 atau kelipatan dari hari ke-7 tersebut adalah 3 ekor. Selanjutnya, syarat hewan akikah sama dengan hewan kurban. Kemudian, waktu pelaksanaan akikah yang sangat dianjurkan adalah ketika hari ke-7 dari kelahiran anak. Namun ada sebagian yang berpendapat bahwa ketika orang tuanya tidak memiliki kemampuan untuk mengakikah anaknya pada hari ke-7 tersebut, boleh diundur hingga orang tuanya memiliki kemampuan untuk mengakikahi anaknya tersebut. Kemudian yang keempat, yaitu tata cara penyembelihan sama dengan tata cara penyembelihan hewan kurban. Nah, selanjutnya, apa persamaan dan perbedaan antara kurban dan akikah? Persamaannya adalah kurban dan akikah sama-sama ibadah dengan menyembelih hewan ternak yang kemudian dianjurkan dalam Islam dan memiliki nilai sosial dan spiritual. Dan perbedaannya adalah terletak pada waktu pelaksanaan penyembelihan hewan antara akikah dan kurban tersebut. Kalau akikah terserah
boleh disembelih ketika dia lahir pada tanggal 3 atau tanggal 4 Zulhijjah, boleh disembelih pada hari tasyrik. Akan tetapi untuk hewan kurban tidak boleh disembelih di hari-hari lain kecuali hanya pada hari raya Idul Adha dan 3 hari setelahnya. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut, apa ada yang mau bertanya tentang masalah kurban dan akikah ini? Oh iya, terima kasih kalau tidak ada yang bertanya. Selanjutnya, apa hikmah dan nilai-nilai yang terkandung dalam kurban dan akikah? Hikmah dan nilai-nilai yang terkandung dalam hikmah dan akikah yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menumbuhkan empati dan kepedulian, membersihkan harta dan mengingatkan kita tentang pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya, dan ia mengerjakan perintah itu hingga tiba saatnya Allah membenarkan perlakuan Nabi Ibrahim alaihissalam dan mengganti Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor kibas. Kemudian yang kedua, hikmah dan nilai-nilai dalam kurban dan akikah, yaitu sebagai pernyataan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian untuk mempererat silaturahmi, mendoakan keberkahan bagi anak, dan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin cukup pertemuan kita hari ini sampai di sini saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi semua usaha-usaha kita untuk mengetahui hikmah-hikmah yang terkandung dalam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, terkhusus dalam hal kurban dan akikah. Mari kita bersama mengakhiri pertemuan kita hari ini dengan bersama membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.